dunia wal akhirah. Kata Imam Ahmad Rifai mengatakan ada 3 jalan untuk mengantarkan seseorang mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini, mungkin pada malam hari ini adalah malam terakhir di mana kita salat sunat tarawih. Dan insya Allah kalau jadi hari raya hari Rabu, berarti besok kita sudah tidak tarawih, begitu ya saya. Insya Allah kalau hari rayanya Kamis, berarti besok kita masih tarawih. Kalau Rabu sekarang ini terakhir kita tarawih. Oleh karena itu jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa melakukan salat sunat tarawih selama 30 hari tanpa putus-putus, yakni dalam artian istiqomah. Dan begitu pun amal ibadah kita selama kita di bulan Ramadan, itu dalam hal ibadah maupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan kebaikan kita yang kita lakukan selama di bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui kita dilahirkan di dunia ini dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci sebagaimana kita dilahirkan seperti bayi yang baru lahir. Maka oleh karena itu Allah menuntut kita untuk bagaimana caranya kita dilahirkan dalam keadaan suci dan kembali kepada Allah dalam keadaan suci pula. Oleh karena itu di dalam akhir Ramadan ketika kita menuju kemenangan, maka disimbolkan dalam bahasa syariat dengan bahasa Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah kembali dalam kesucian, kembali dalam kesucian dalam artian suci jiwanya, suci dari penyakit hati, suci dari penyakit lisan. Maka ketika kita selama di bulan Ramadan ini 30 hari yang kita lakukan puasa kita, kalau benar-benar kita puasa dengan kualitas puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, insya Allah amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harapannya setelah kita keluar dari bulan Ramadan, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan, istiqomah-istiqomah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan mudah-mudahan berlanjut setelah kita di bulan Ramadan, yakni di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ahmad Rifai mengatakan dalam kitabnya, beliau adalah sahibul thariqah Rifaiyah, mengatakan thalathatu turuqun yusirun nasa ila sa'adatid dunya wal akhirah. Kata Imam Ahmad Rifai mengatakan ada 3 jalan untuk mengantarkan seseorang mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah apa? Kata Imam Ahmad Rifai, an tu'azzima sya'airallah, agungkanlah syiar-syiar Allah, muliakanlah panggilan-panggilan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Allah. Maka barang siapa yang mengagungkan hukum-hukum Allah, maka dia akan dipandang oleh Allah dan hidupnya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika ada panggilan adzan, hati kita tercepat tergerak menjawab adzan tersebut, maka hakikat daripada adzan, hakikatul adzan Allah, maka hakikat daripada adzan itu adalah panggilan Allah. Ustaz, saya lagi kerja, saya lagi di jalan, iya berhenti sejenak, jawab dulu adzan itu. Hakikat daripada adzan itu adalah panggilan daripada panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa kata Imam Ahmad Rifai, kalau kita ingin hidup kita di dunia dan di akhirat bahagia, selamat, sukses semuanya, maka kata Imam Ahmad Rifai, antat
ittabi'u sunnata Rasulillah, ittiba' sunnah Rasulillah, maka ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah, anjuran-anjuran yang datang dari Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat sunnah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, sunnah-sunnah Rasulullah itu banyak macamnya. Misalnya salat sunnah tahajud, salat sunnah tarawih, ini adalah sunnah Rasulullah. Salat sunnah qabliyah, ba'diyah, siwak dan lain sebagainya, banyak macamnya sunnah Rasulullah. Maka kata para ulama, minimalnya kalau kita tidak bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah semuanya, maka jangan tinggalkan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Apa kata para ulama? Sesungguhnya ibadah sunnah yang paling utama daripada ibadah sunnah yang lain adalah sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, karena sholat sunnah tersebut masih masuk dalam naungan sholat sunnah rawatib, masih masuk dalam waktu sholat fardu, yaitu fardu rawatib. Itu keutamaan daripada sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Minimalnya itu, lakukanlah sholat sunnah qabliyah, lakukanlah sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qabliyah itu untuk isti'adad, untuk mempersiapkan hati kita, mendudukkan hati kita. Bagaimana kita sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dudukkan dulu hati kita, hilangkan pikiran kita daripada pikiran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah fungsi daripada sholat sunnah qabliyah. Maka kemudian ketika kita sudah melakukan sholat sunnah qabliyah, disusul dengan sholat fardu yang 5 waktu, setelah itu dilakukanlah sholat sunnah ba'diyah, maka fungsi daripada sholat sunnah ba'diyah adalah kafaratus sholati rawatib. Itu adalah penghapus, penambal daripada sholat rawatib kita yang tidak khusus. Itu adalah fungsi daripada sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kemudian apa kata yang terakhir, kata Imam Ahmad Rifai mengatakan, kalau kita ingin hidup di dunia dan di akhirat bahagia, lakukanlah yang ketiga, antasyraku ala khalqillah, maka hadirkanlah, timbulkanlah rasa belas kasihan di dalam hati kita terhadap sesama manusia. Misalnya kalau kita lagi hidup di masyarakat, di samping kanan kiri kita ada tetangga atau ada orang yang fakir, ada orang yang miskin, maka tersentuhlah hati kita. Kalau kita bisa memberi, berilah. Kalau kita tidak bisa memberi, minimal kita doakan mereka. Misal lagi ketika dalam kita perjalanan, berjalan di suatu jalan, misalnya kita menoleh ke kanan, kita menoleh ke kiri, melihat ada orang yang jualan, ke kanan ke kiri ada orang yang usaha, kita doakan. Minimalnya kalau kita tidak bisa membeli jualan dagangannya, minimal kalau kita tidak bisa membeli dengan uang dan materi, kita doakan mereka. Ya Allah, kita doakan mereka. Bagaimana doanya? Ya Allah, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan mereka yang jualan, mudah-mudahan mereka yang usahanya lancar, mudah-mudahan mereka diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan 3 amalan itu, insya Allah kalau kita pegang amalan itu, kata Imam Ahmad Rifai, dia hajatuhu fid dunya wal akhirah. Apa kata Imam Ahmad Rifai? Dijamin hajatnya baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita, sujud kita, puasa kita, mudah-mudahan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sedekah kita, zakat kita, fidyah kita, zakat mal, zakat fitrah kita, mudah-mudahan diterima dan diganti dengan harta yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan di penghujung akhir Ramadan ini, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan, keluar dengan dalam keadaan suci, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mudah-mudahan berkah bulan Ramadan, berkah kemuliaannya, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa iman, ma'anaili syafa'atil udna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamu